Maaf Bu Aisyah, kami sudah periksa semuanya. Hasilnya? Ada apa, Dok? Vonisnya sangat cepat, agresif. Perkiraan kami, sisa waktu Ibu, sekitar 7 hari. Tujuh hari. Bagaimana aku bisa? Bima, dia akan menjagaku. Dia harus. Mas, ada yang mau aku bicarakan. Kenapa sayang? Kamu pucat sekali. Aku dari dokter. Hidupku hanya tersisa 7 hari. Akhirnya, ini semua milikku. Apa yang kamu katakan? Kamu monster. Akhirnya mati juga. Semua hartamu akan jadi milikku. Aku benci bau ini, bau alkohol, pemutih lantai, dan keputusasaan yang menguar samar di udara. Aroma khas rumah sakit yang seolah meresap hingga ke pori-pori kulitku, mengingatkanku bahwa aku sedang tidak berpijak di tempat yang aman. Aku duduk di tepi ranjang periksa, meremas jemariku sendiri hingga buku-buku jarinya memutih. Dr. Hermawan, spesialis onkologi yang telah menangani kasusku selama 6 bulan terakhir, melepaskan kacamatanya perlahan. Gerakan itu lambat, terlalu lambat, seakan ia sedang menunda menjatuhkan sebuah palu godam ke atas kepalaku. Bu Aisyah, suaranya berat, syarat dengan nada profesionalisme yang dipaksakan untuk menutupi rasa iba. Kami sudah berusaha maksimal, tapi penyebaran sel kankernya jauh lebih agresif dari prediksi awal kita. Hening, suara dengung pendingin ruangan terasa seperti raungan jet di telingaku. Berapa lama, Dok? Tanyaku. Suaraku terdengar kering, asing, seperti bukan milikku sendiri. Dr. Hermawan menghela napas panjang, matanya menatap lembaran hasil lab di tangannya sebelum beralih menatapku. Sulit untuk memastikan, tapi dengan kondisi organ vital yang sudah mulai gagal fungsi, mungkin 7 hari, paling lama 10 hari. 7 hari, 1 minggu, waktu yang bahkan lebih singkat daripada liburan musim panas yang pernah kami rencanakan, namun tak kunjung terlaksana. Duniamu runtuh bukan dengan suara ledakan dahsyat, melainkan dengan bisikan vonis yang tenang dan mematikan. Secara naluriah, aku menoleh ke samping, mencari Bayu, suamiku. Laki-laki yang telah mendampingiku selama 5 tahun terakhir. Laki-laki yang berjanji akan menemaniku dalam sehat dan sakit. Aku mengharapkan genggaman tangan yang erat, bahu yang gemetar menahan tangis, atau setidaknya tatapan mata yang hancur karena takut. Aku membutuhkan validasi bahwa keberadaanku di dunia ini berharga, bahwa kepergianku akan meninggalkan lubang di hati seseorang. Namun, yang kutemukan justru membekukan darahku, lebih dingin daripada vonis kematian itu sendiri. Bayu memang menunduk, seolah sedang berduka. Tapi, dari sudut mataku, aku menangkapnya. Detik ketika Dr. Hermawan menyebut angka 7 hari, sudut bibir Bayu terangkat, sangat tipis, sangat cepat. Itu bukan senyum getir, itu bukan seringai menahan tangis. Itu adalah senyum kelegaan, sebuah senyum kepuasan, seolah-olah ia baru saja mendengar kabar bahwa ia memenangkan lotre, bukan kabar bahwa istrinya akan segera menjadi mayat. Matanya berbinar, ada kilatan perhitungan di sana. Kilatan yang sama seperti saat ia berhasil memenangkan tender proyek besar di kantornya. Otaknya sedang bekerja, menghitung, merencanakan, dan, ya Tuhan, bersorak. Sayang, Bayu akhirnya mengangkat wajahnya, memasang topeng kesedihan yang jaris sempurna. Ia meraih tanganku, meremasnya pelan.
Kita akan cari pendapat kedua. Kita akan berobat ke luar negeri kalau perlu. Kata-katanya manis, nadanya bergetar. Tapi matanya tidak bisa berbohong padaku. Mata itu kering, tidak ada genangan air mata di sana. Hanya kekosongan yang ditutupi lapisan sandiwara yang tebal. Aku menarik tanganku perlahan, berpura-pura membetulkan letak selimut. Rasa mual yang menyerang perutku kini bukan lagi karena efek kemoterapi atau kanker yang menggerogoti tubuhku. Ini adalah mual karena pengkhianatan. Aku lelah, Bayu. Aku ingin pulang, bisikku. Aku tidak punya tenaga untuk berteriak atau menuduhnya saat ini. Tubuhku terlalu lemah, digerogoti penyakit dari dalam, dan kini hatiku digerogoti kecurigaan dari luar. Perjalanan pulang terasa seperti melintasi lorong waktu yang hampa. Hujan turun rintik-rintik membasahi kaca mobil, membiaskan cahaya lampu jalan menjadi abstrak. Bayu menyetir dengan tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja divonis akan menjadi duda dalam seminggu. Sesekali ia melirikku, lalu kembali fokus ke jalan. "Kamu mau makan sesuatu? Bubur ayam kesukaanmu di pertigaan depan masih buka," tawarnya. "Tidak," jawabku singkat. Aku memalingkan wajah ke jendela. Dulu, aku selalu merasa aman di sampingnya. Bayu adalah pelindungku, bentengku. Namun malam ini, duduk di kursi penumpang di sebelahnya, aku merasa seperti domba yang sedang diantar serigala menuju pejagalan. Kenapa dia tersenyum? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, mengalahkan rasa nyeri yang menjalar di punggungku. Apakah dia punya wanita lain? Apakah ini soal harta? Asuransi jiwaku memang cukup besar, ditambah warisan dari mendiang papa yang semuanya atas namaku. Tapi mungkinkah Bayu, pria yang selalu lembut dan sabar itu, menginginkan kematianku demi uang? Logikaku berusaha menepisnya. Mungkin aku salah lihat, pikirku. Mungkin itu hanya ekspresi syaraf yang tidak terkontrol karena syok. Tapi hatiku menolak. Insting seorang istri setajam mata pisau, dan saat ini instingku berteriak bahaya. Mobil memasuki halaman rumah kami, rumah bergaya minimalis yang kami beli 3 tahun lalu. Dulu, rumah ini terasa hangat, tempat kami berbagi tawa, merencanakan masa depan, dan bermimpi tentang anak-anak yang akan berlarian di taman belakang. Anak-anak yang tak pernah hadir karena rahimku yang bermasalah. Dan kini tak akan pernah ada karena waktuku yang habis. Malam ini, rumah itu tampak seperti bangunan asing. Gelap, dingin, dan mengancam. Bayu mematikan mesin, lalu bergegas turun untuk membukakan pintu bagiku. Ia memapahku masuk dengan kelembutan yang terukur. "Istirahatlah di kamar bawah saja ya, biar kamu nggak capek naik tangga," usulnya saat kami masuk ke ruang tamu. Aku mengangguk lemah. Kamar tamu di lantai bawah memang sudah disulap menjadi kamar tidurku sejak kondisiku memburuk bulan lalu. Bayu membantuku berbaring, menyelimutiku hingga sebatas dada, lalu mengecup keningku. "Aku buatkan teh hangat sebentar, lalu aku harus menelepon mama dan orang tuamu. Mereka berhak tahu," katanya. "Ya," jawabku lirih. Bayu berbalik, melangkah keluar kamar dan menutup pintu setengah rapat. Begitu sosoknya menghilang, air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Bukan karena aku akan mati. Aku sudah berdamai dengan kematian sejak rasa sakit ini pertama kali muncul. Aku menangis karena kesendirian yang tiba-tiba mencekam. Di sisa waktuku yang hanya 7 hari, aku menyadari bahwa aku benar-benar sendirian. Aku menghapus air mata dengan kasar. Tidak, aku tidak boleh lengah. Jika benar Bayu mengharapkan kematianku, jika benar senyum itu adalah tanda rencana busuk, maka aku tidak bisa mati dengan tenang tanpa mengetahui kebenarannya. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menggeser tubuhku perlahan, menahan napas agar tidak menimbulkan suara gesekan kasur. Telingaku menajam. Di ruang tengah, terdengar suara Bayu. Ia sedang menelepon. Nadanya rendah, berbisik, berbeda dengan nada sedih yang ia tunjukkan di depan dokter tadi. "Iya, dokter bilang seminggu, maksimal 10 hari. Jeda sejenak. "Sudah beres, semua dokumen sudah aku siapkan di brankas. Begitu dia pergi, kita bisa langsung urus pemindahan asetnya. Kamu tenang saja."
Jantungku seolah berhenti berdetak. Darahku mendesir hebat, membuat kepalaku pening. Siapa yang dia telepon? Kita? Jangan khawatir, dia terlalu lemah untuk curiga. Dia pikir aku suami yang paling setia sedunia. Lanjut Bayu, diikuti dengan kekehan kecil yang membuat bulu kuduku meremang. Aku menutup mulut dengan kedua tangan, menahan isak tangis yang hendak meledak. Rasa sakit fisikku lenyap seketika, digantikan oleh adrenalin murni. Kemarahan yang panas menjalar dari ulu hati. Ternyata benar, senyum itu nyata, kasih sayang itu palsu. Selama ini aku tidur di samping musuh dalam selimut. 7 hari. Tuhan memberiku waktu 7 hari lagi. Dan demi Tuhan, aku tidak akan menghabiskan 7 hari terakhirku untuk meratapi nasib. Bayu mungkin mengira aku adalah istri yang lemah dan sekarat, yang akan mati dengan tenang dalam ketidaktahuan. Dia salah. Di tengah keremangan kamar, aku menatap pantulan wajahku di cermin lemari. Pucat, kurus, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Tapi di dalam bola mata itu ada api yang baru saja menyala. Aku mungkin akan mati minggu depan, Bayu, tapi aku bersumpah, aku tidak akan membiarkanmu menari di atas kuburanku dengan senyum kemenangan itu. Aku menarik napas dalam, menghapus sisa air mata, dan mulai menyusun rencana. Permainan baru saja dimulai, suamiku. Dan kau tidak akan pernah menduga langkah apa yang bisa diambil oleh seseorang yang tidak lagi memiliki rasa takut akan kehilangan nyawa. Langit-langit kamar ini rasanya semakin rendah setiap harinya, seolah perlahan turun untuk menghimpit napasku yang kian memberat. Bau obat-obatan yang tajam bercampur dengan aroma anyir dari tubuhku sendiri menciptakan atmosfer yang menyesakkan. Sudah 2 minggu aku terbaring di sini, tak berdaya, seonggok daging yang hanya menunggu waktu. Namun, yang lebih menyakitkan daripada rasa nyeri di sekujur tulangku adalah keheningan yang diciptakan oleh suamiku sendiri, Bayu. Dulu, Bayu adalah pria yang akan menggenggam tanganku erat saat aku hanya terserang flu ringan. Ia akan memasakkan bubur, menyuapiku dengan sabar, dan membacakan buku hingga aku tertidur. Tapi, Bayu yang sekarang berdiri di ambang pintu kamar kami adalah sosok asing. Tatapannya dingin, tak ada lagi binar kekhawatiran di sana. Ia hanya melirik sekilas ke arah infus yang menetes lambat, lalu menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang terdengar seperti beban, bukan keprihatinan. "Kamu butuh sesuatu?" tanyanya datar, tanpa melangkah masuk sepenuhnya. Tangannya sibuk mengetuk-ngetuk layar ponsel. Aku mencoba tersenyum meski bibirku terasa pecah-pecah dan kering. "Air, tolong mas, tenggorokanku kering sekali." Bayu berdecak pelan. Ia berjalan menuju nakas, menuangkan air ke dalam gelas dengan gerakan kasar hingga sedikit tumpah membasahi meja. Ia menyodorkan gelas itu padaku tanpa membantuku bangun. Dengan tangan gemetar, aku berusaha menopang tubuhku sendiri, meraih gelas itu dan meminumnya sedikit demi sedikit. Bayu tidak menunggu. Ia sudah kembali memunggungiku, berjalan ke arah jendela, seolah pemandangan di luar sana jauh lebih menarik daripada istrinya yang sedang bertaruh nyawa. "Mas," panggilku lirih. "Apalagi Aisyah?" Ia menoleh, keningnya berkerut. "Aku lelah seharian kerja. Bisakah kamu tidak manja malam ini? Perawat besok pagi baru datang." Kata-kata itu menampar wajahku lebih keras daripada rasa sakit fisik manapun. Manja? Aku sedang sekarat dan ia menyebutku manja? Air mataku menggenang, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak ingin terlihat menyedihkan di hadapannya. Tiba-tiba, ponsel di saku celananya bergetar. Wajah Bayu yang tadi masam seketika berubah. Ada kilatan antusiasme yang berusaha ia sembunyikan, namun gagal di mataku yang meski rabun masih tajam membaca gelagatnya. Ia melirikku sekilas, memastikan aku tak memperhatikannya, lalu berdaham. "Aku angkat telepon dulu, urusan kantor," gumamnya cepat, lalu melangkah keluar kamar. Pintu kamar tidak tertutup rapat. Ada celah selebar 2 jari yang membiarkan cahaya lampu lorong masuk sekaligus suara-suara dari luar. Biasanya, aku akan membiarkannya.
Tapi malam ini, entah dorongan dari mana, firasatku berteriak kencang. Rasa curiga yang selama ini kutepis, kini mencengkeram ulu hati. Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, aku memaksakan tubuhku bergeser ke tepi tempat tidur. Setiap gerakan mengirimkan sinyal nyeri ke otakku, membuatku ingin menjerit. Tapi aku menggigit bibir bawahku hingga berdarah, menahan suara. Aku harus mendengar. Aku harus tahu apa yang membuat suamiku berubah sedingin es. Suara Bayu terdengar dari arah ruang tengah. Tidak terlalu jauh, namun ia merendahkan suaranya. "Halo sayang." "Iya, aku baru saja keluar dari kamar. Baunya bikin mual, aku nggak tahan lama-lama di sana." Jantungku berhenti berdetak sesaat. "Sayang, bau yang membuat mual? Sabar dong Tiara. Kamu pikir aku nggak capek main sandiwara terus?" Suara Bayu terdengar manja, nada yang dulu hanya ia berikan padaku. "Dokter bilang kondisinya makin drop, ginjalnya sudah parah, komplikasi kemana-mana. Nggak akan lama lagi, percayalah." Air mataku menetes jatuh ke bantal, satu persatu, tanpa suara. Nama itu, Tiara. Jadi selama ini? Iya, aku sudah cek polis asuransinya kemarin. Premi yang kita bayar selama 5 tahun ini nilainya besar, Tiara. Cukup buat modal usaha kamu dan resepsi kita nanti. Belum lagi, sertifikat rumah ini atas namaku kan? Aisyah bodoh banget waktu itu. Mau-mau saja semua aset dibalik nama ke aku. Telingaku berdengung hebat. Rasa sakit di dadaku bukan lagi karena penyakit, tapi karena belati tak kasat mata yang baru saja ditancapkan Bayu tepat di jantungku, lalu diputar perlahan. Rencana pernikahan, harta warisan, asuransi jiwa. Aku membekap mulutku sendiri dengan tangan yang gemetar hebat. Bayangan-bayangan masa lalu berkelebat. Saat aku menandatangani polis asuransi dengan niat agar Bayu tidak kesusahan jika aku pergi lebih dulu. Saat aku menyerahkan tabungan hasil kerjaku untuk membeli rumah ini dan membiarkan dia mengurus sertifikatnya karena aku percaya padanya 100%. Kepercayaan itu kini menjadi racun yang paling mematikan. "Tenang saja sayang," lanjut Bayu, diiringi tawa kecil yang terdengar sangat jahat di telingaku. "Begitu dia lewat, kita langsung urus klaimnya. Kamu bisa pesan gaun pengantin yang kamu mau dari butik mahal itu. Kita nggak perlu nunggu masa idah atau apalah. Orang-orang juga tahu aku sudah cukup menderita merawat istri sakit-sakitan. Iya, aku juga cinta kamu Tiara. Sabar ya, sedikit lagi. Penghalang kita tinggal menunggu waktu." Sambungan telepon itu terputus. Duniaku runtuh. Gelap yang selama ini kutakuti karena kematian, kini terasa tidak ada apa-apanya dibandingkan kegelapan hati pria yang kunikahi 10 tahun lalu. Ia bukan hanya menjauh karena lelah, ia sedang menghitung mundur nafasku demi uang dan wanita lain. Ia menjadikan kematianku sebagai tiket menuju kebahagiaannya. Langkah kaki terdengar mendekat. Aku buru-buru menarik selimut, memejamkan mata, dan mengatur napasku seolah-olah aku sedang tertidur lelap. Jantungku bergemuruh kencang, tapi aku harus terlihat tenang. Aku tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa aku sudah mendengar semuanya. Tidak sekarang. Pintu terbuka. Aroma parfum Bayu tercium, kini bercampur samar dengan bau kebohongan yang busuk. Ia berdiri di samping tempat tidurku cukup lama. Aku bisa merasakan tatapannya menelusuri wajahku. Apakah ia sedang memastikan aku masih bernapas? Atau ia sedang berharap napasku berhenti saat ini juga? "Cepatlah mati, Aisyah," bisiknya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Tapi kalimat itu menghantam gendang telingaku lebih keras dari guntur. Biar hidupku bisa dimulai lagi. Bayu kemudian berjalan menuju sofa di sudut kamar, merebahkan dirinya di sana, dan dalam hitungan menit, dengkuran halusnya terdengar. Aku membuka mata dalam kegelapan kamar. Air mataku sudah berhenti mengalir. Rasa sedih yang tadi meluap, kini perlahan mengkristal menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Amarah. Amarah yang membakar, bukan meledak-ledak, tapi membara dalam diam seperti api dalam sekam.
Mereka pikir aku adalah wanita lemah yang tinggal menunggu ajal. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa tentang aset yang kuserahkan. Mereka merencanakan pesta di atas kuburanku. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Rasa sakit di tubuhku masih ada. Tapi kini ada kekuatan baru yang menjalar bersama aliran darahku. Kekuatan yang lahir dari rasa sakit hati yang teramat dalam. Tidak, Bayu, batinku, gigiku gemeretuk menahan geram. Aku tidak akan mati secepat itu. Dan aku tidak akan membiarkanmu dan Tiara berdansa di atas penderitaanku. Malam ini, Aisyah yang penurut dan naif telah mati, dibunuh oleh kata-kata suaminya sendiri. Namun, dari kematian itu, sesuatu yang lain mulai bangkit. Aku akan bertahan, aku akan sembuh, atau setidaknya, aku akan bertahan cukup lama untuk memastikan mereka tidak mendapatkan sepeser pun dari apa yang mereka harapkan. Aku meraba ponselku yang tersembunyi di bawah bantal. Besok, aku harus menelpon pengacara ayahku. Permainan ini baru saja dimulai, dan aku tidak akan menjadi bidak yang dikorbankan. Suara deru mesin mobil Bayu perlahan menghilang, ditelan oleh hiruk-pikuk jalan raya Jakarta yang tak pernah tidur. Aku masih berdiri di balik tirai jendela kamar lantai 2, menatap gerbang rumah yang baru saja tertutup otomatis. Bayu bilang ia ada pertemuan mendadak dengan klien penting, tapi aroma parfum vanila yang bukan milikku, yang tertinggal di kemejanya tadi pagi bercerita lain. Itu parfum Tiara, aku tahu itu. Tubuhku gemetar, bukan karena dinginnya AC, melainkan karena campuran amarah dan rasa sakit yang menusuk di dada. Kanker ini memang menggerogoti fisikku, membuatku terlihat seperti kerangka yang dibalut kulit pucat. Tapi ia tidak berhasil memakan otakku. Bayu pikir aku bodoh. Bayu pikir aku adalah istri sekarat yang pasrah menunggu ajal sambil membiarkan dia mewarisi kerajaan bisnis yang dibangun oleh keringat ayah dan ibuku. Tidak, Bayu, bisikku pada kesunyian kamar yang mencekam. Kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Dengan sisa tenaga yang terasa kian menipis, aku menyeret kakiku menuju ruang kerja pribadi di ujung lorong. Ruangan ini jarang dimasuki Bayu. Dia lebih suka menghabiskan waktu di kantor atau, seperti sekarang, bersenang-senang dengan Tiara di luar sana, merayakan kematian yang bahkan belum terjadi. Aku menyalakan lampu meja, lalu dengan tangan yang sedikit gemetar, aku memutar kombinasi brankas di balik lukisan dinding. Klik, pintu besi itu terbuka. Di sana, tertumpuk rapi semua dokumen yang selama ini menjadi incaran Bayu. Sertifikat tanah, saham perusahaan, dan yang paling membuatnya bernafsu, polis asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan yang fantastis. Aku mengambil map berwarna merah itu, polis asuransi jiwa atas namaku. Mataku menyusuri baris demi baris hingga berhenti pada kolom ahli waris. Bayu Pratama. Nama itu tercetak tebal, seolah mengejekku. Dulu aku menulis namanya di sana dengan penuh cinta, berpikir bahwa jika aku pergi lebih dulu, aku ingin suamiku hidup nyaman. Betapa naifnya Aisyah yang dulu. Kini, nama itu terlihat seperti noda kotor di atas kertas putih. Aku meraih ponselku. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Masih belum terlalu larut untuk menelpon seseorang yang setia pada keluargaku jauh sebelum Bayu datang. Halo Pak Haris, suaraku terdengar parau tapi tegas. Hening sejenak di ujung sana sebelum suara bariton tua yang akrab menjawab dengan nada khawatir. Aisyah, nak, ada apa malam-malam begini? Apakah kamu baik-baik saja? Perlu saya panggilkan ambulans? Tidak, Pak, saya tidak butuh dokter. Jawabku cepat, menahan batuk yang mendesak keluar. Saya butuh pengacara, saya butuh Bapak sekarang juga. Sekarang, nada bicaranya berubah menjadi mode profesional, meski kekhawatiran masih terselip di sana. Ya, lewat video call saja jika Bapak tidak bisa datang, tapi saya butuh draft perubahan wasiat dan pembatalan polis asuransi disiapkan malam ini juga. Besok pagi, saya ingin notaris datang ke sini saat Bayu sudah berangkat ke kantor. Pak Haris terdiam lagi, kali ini lebih lama. Ia adalah sahabat mendiang ayah, orang yang paling tahu betapa aku mencintai Bayu dulu. Permintaanku pasti mengejutkannya. Aisyah, apa yang terjadi? Apa Bayu menyakitimu?
Aku menarik napas panjang, menahan perih yang menjalar di rusukku. Dia sudah lama menyakitiku, Pak, tapi bukan fisik. Dia mengkhianati pernikahan kami. Dia hanya menunggu saya mati untuk mengambil alih perusahaan dan semua aset keluarga. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak ada lagi pertanyaan, Pak Haris langsung mengerti. Baik, saya siapkan semuanya. Katakan apa yang kamu inginkan. Malam itu, di bawah pendar lampu meja yang remang, aku menyusun rencana kehancuran suamiku sendiri. Satu persatu instruksi kuberikan pada Pak Haris. Pertama, batalkan polis asuransi Allianz dan Prudential yang menunjuk Bayu sebagai penerima manfaat. Ubah penerima manfaatnya menjadi Yayasan Kanker Indonesia dan Panti Asuhan Al-Hidayah. Rasanya ada kepuasan ganjil saat mengucapkan kalimat itu. Uang miliaran rupiah yang sudah dibayangkan Bayu akan menjadi modal hidup mewahnya bersama Tiara, kini akan melayang begitu saja. Kedua, lanjutku, jariku menelusuri sertifikat saham mayoritas PT Cipta Karya, perusahaan peninggalan ayah. Alihkan 80% kepemilikan saham saya kembali kepada orang tua saya. Ibu masih hidup, dia berhak atas ini. Dan 20% sisanya masukkan ke dalam trust fund yang dikelola oleh firma hukum Bapak untuk kegiatan amal. Pastikan Bayu tidak memiliki hak suara sedikit pun dalam rapat umum pemegang saham. Ini langkah drastis, Aisyah. Bayu akan kehilangan posisinya sebagai direktur utama jika pemegang saham mayoritas menghendakinya. Ujar Pak Haris mengingatkan. Itu tujuannya, Pak, sahutku dingin. Dia bisa tetap bekerja di sana sebagai karyawan biasa jika dia mau, tapi dia tidak akan pernah memiliki perusahaan itu. Lalu bagaimana dengan rumah ini dan aset properti lainnya? Aku memandang sekeliling ruangan. Rumah ini adalah saksi bisu kebahagiaan semu kami selama 5 tahun. Rumah ini atas nama saya. Segera buat akta hibah kepada ibu. Bayu boleh tinggal di sini sampai saya meninggal. Setelah itu, ibu berhak mengusirnya kapan saja. Pembicaraan itu berlangsung hampir 2 jam. Keringat dingin membasahi punggungku. Energiku terkuras habis, seolah aku baru saja berlari maraton. Tapi anehnya, hatiku terasa lebih ringan. Beban pengkhianatan yang selama ini menghimpit dada perlahan terangkat, digantikan oleh adrenalin perlawanan. Draft akan saya kirimkan via email terenkripsi malam ini untuk kamu pelajari, Aisyah. Besok jam 9 pagi, rekan notaris saya, Bu Ratna, akan datang ke rumahmu dengan dali sebagai konsultan medis untuk mengecoh satpam atau pembantu rumah tangga, kata Pak Haris menutup pembicaraan. Terima kasih, Pak. Tolong rahasiakan ini dari siapapun, terutama Bayu. Tentu saja, Nak. Jaga dirimu. Sambungan terputus. Aku menyandarkan punggung di kursi kulit yang besar, menatap langit-langit kamar. Aku membayangkan wajah Bayu saat nanti pengacara membacakan wasiatku. Wajah sok sedihnya yang akan berubah menjadi kepanikan, lalu kemarahan saat menyadari bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa selain baju yang melekat di badannya. Dan Tiara, wanita itu pasti akan meninggalkannya begitu tahu Bayu jatuh miskin. Cinta mereka tidak dibangun di atas ketulusan, melainkan di atas kalkulasi materi. Tiba-tiba terdengar suara gerbang terbuka. Lampu sorot mobil menyapu halaman depan. Bayu pulang. Jantungku berdegup kencang. Aku harus cepat. Dengan gerakan cekatan yang dipaksakan, aku memasukkan kembali semua dokumen ke dalam berangkas, menutup lukisan, mematikan lampu meja. Aku terseok-seok kembali ke kamar tidur, naik ke atas ranjang, dan menarik selimut hingga sebatas dada. Aku mengatur napas, berusaha terlihat seperti orang yang sedang tidur pulas atau setidaknya beristirahat dalam sakit. Pintu kamar terbuka perlahan, langkah kaki Bayu terdengar mendekat. Aroma parfum wanita itu kini bercampur dengan bau asap rokok dan sedikit alkohol. Ia berdiri di samping tempat tidurku. Aku memejamkan mata, merasakan hawa keberadaannya yang kini terasa menjijikkan. Aisyah, panggilnya pelan. Suaranya terdengar lembut, sebuah kepalsuan yang kini bisa kudengar dengan jelas. Aku melenguh pelan, berpura-pura baru terbangun. Perlahan aku membuka mata, menatap wajah tampan yang menyembunyikan jiwa serakah itu. Mas, sudah pulang? Iya, maaf ya aku pulang telat, meetingnya alot banget, dustanya lancar sekali. Ia mengelus kepalaku. Sentuhan yang dulu menenangkan, kini terasa seperti kulitku dirayapi ulat. Kamu sudah makan obat?
Sudah, jawabku lirih, memainkan peranku sebagai istri yang lemah dan bodoh. Bagaimana meetingnya? Lancar? Lancar, semuanya demi masa depan kita sayang, jawabnya sambil tersenyum. Senyum kemenangan. Dia pasti berpikir rencananya berjalan mulus. Dia pikir dia sedang merawat mesin uang yang sebentar lagi rusak total. Syukurlah, balasku sambil memaksakan seulas senyum tipis. Mas, mandi gih, bau asap. Iya, aku mandi dulu ya, kamu tidur lagi. Bayu mengecup keningku sekilas sebelum beranjak ke kamar mandi. Saat pintu kamar mandi tertutup dan suara air shower terdengar, senyumku menghilang seketika. Tatapanku menajam menatap pintu itu. Nikmatilah kemenangan sementaramu, Mas. Nikmatilah waktu bersenang-senangmu dengan Tiara. Karena saat aku menutup mata nanti, saat itulah nerakamu dimulai. Kamu menginginkan hartaku, tapi yang akan kamu dapatkan hanyalah penyesalan. Besok pagi, tanda tanganku akan menjadi vonis bagimu. Rencana rahasiaku sudah dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Aku mungkin akan kalah melawan kanker ini, tapi aku tidak akan kalah melawanmu. Langit di luar jendela kamar tampak kelabu, seolah turut berduka atas drama kematian palsu yang sedang kumasuki. Namun, di balik selimut tebal yang membungkus tubuhku, jantungku berdegup kencang, bukan karena racun yang perlahan menggerogoti sisa tenagaku, melainkan karena adrenalin. Aku sedang berpacu dengan waktu. 3 hari terakhir ini adalah neraka yang kubuat sendiri, sekaligus panggung sandiwara terbaikku. Setiap kali Bayu pergi, dengan alasan klise, rapat mendadak, yang ku tahu pasti berujung di pelukan selingkuhannya, aku bangkit. Rasa sakit di perutku nyata, pening di kepalaku bukan ilusi, tapi kemarahanku jauh lebih kuat daripada itu semua. Pagi ini, segera setelah suara mobil Bayu menghilang di tikungan jalan, aku menghubungi Pak Haryo, pengacara kepercayaan almarhum ayah yang selama ini sengaja kusembunyikan keterlibatannya dari Bayu. Pak Haryo, waktunya sekarang. Bisikku ke sambungan telepon, tanganku gemetar bukan karena sakit, tapi karena urgensi. Bahwa notaris, kita harus menyelesaikan pemindahan aset hari ini juga, di sini, sebelum dia pulang. 1 jam kemudian, ruang tamu rumahku berubah menjadi meja eksekusi bagi masa depan Bayu. Dengan napas yang masih memburu dan wajah pucat tanpa riasan, aku duduk berhadapan dengan Pak Haryo dan seorang notaris. Tumpukan dokumen terhampar di meja kopi. Apakah ibu yakin dengan keputusan ini? Tanya Pak Haryo, menatapku dengan sorot mata prihatin di balik kacamata tebalnya. Memindahkan kepemilikan saham perusahaan dan properti utama ke atas nama yayasan sosial dan dana perwalian untuk orang tua ibu, ini artinya suami ibu tidak akan mendapatkan akses kontrol apapun jika terjadi sesuatu pada ibu. Aku menatap dokumen itu. Huruf-huruf hitam di atas kertas putih itu adalah pedangku. Saya sangat yakin, Pak. Bahkan, pastikan klausul pembatalan wasiat lama yang menunjuk Bayu sebagai ahli waris tunggal tercatat dengan jelas. Saya ingin harta peninggalan orang tua saya aman dari tangan orang yang salah. Tanganku bergerak cepat, menandatangani lembar demi lembar. Setiap goresan pena terasa membebaskan. Rumah ini, deposito, investasi, semuanya kini terkunci rapat dalam sistem hukum yang tidak bisa ditembus oleh keserakahan Bayu. Aku menyisakan 1 rekening kecil, cukup untuk biaya pemakaman dan sedikit hadiah terakhir yang ironis untuknya. Tapi sisanya, dia akan mendapati dirinya memegang kunci peti harta karun yang sudah kosong. Sudah selesai, Bu, ucap notaris itu sambil membereskan berkas. Perubahan ini efektif per detik ini. Terima kasih, sekarang tolong pergi lewat pintu belakang. Dia biasanya pulang makan siang untuk memeriksa keadaanku, perintahku. Tepat 15 menit setelah mereka pergi, aku sudah kembali berbaring di tempat tidur. Tirai kembali kututup rapat, menciptakan suasana suram yang disukai Bayu. Wajahku kembali kusut, tubuhku meringkuk lemah. Suara pintu depan terbuka, langkah kaki tergesa-gesa terdengar mendekat. Bayu masuk ke kamar dengan senyum yang dipaksakan, membawa aroma parfum wanita lain yang samar-samar tertinggal di kemejanya. Ia membawa map buru di tangannya. Sayang, suaranya lembut, namun matanya tidak bisa menyembunyikan kilatan ketidaksabaran. Ia duduk di tepi ranjang, mengelus rambutku yang lepek. Kamu sudah minum obat?
Aku mengangguk pelan, mataku sayu. Sudah Mas, rasanya masih sakit. Sabar ya, dokter bilang ini proses. Dustanya dengan lancar. Ia membuka map biru itu. Di dalamnya ada dokumen lain, dokumen yang ia siapkan. Surat kuasa penuh dan pengalihan aset. Dengar Aisyah, aku tidak mau membebanimu, tapi konsultan keuangan kita menelpon tadi. Katanya, demi keamanan administrasi dan supaya aku bisa mengurus pembayaran rumah sakitmu tanpa hambatan, kamu perlu tanda tangan ini. Ia menyodorkan pena ke jariku yang dingin. Ini hanya formalitas sayang, supaya kalau kamu pingsan atau tidak sadar, aku bisa langsung bertindak menyelamatkanmu. Menyelamatkanku, batinku tertawa miris. Kau ingin menyelamatkan uangku untuk dirimu sendiri. Aku menatap kertas itu. Jika aku menandatanganinya kemarin, aku akan kehilangan segalanya. Tapi hari ini, tanda tanganku di atas kertas ini tidak akan berarti apa-apa, karena aset-aset itu sudah bukan milikku lagi secara pribadi. Namun, aku tidak boleh gegabah. Jika aku menolak sekarang, dia akan curiga. Jika aku langsung setuju dengan semangat, dia juga akan heran. Aku harus menjadi istri yang penurut, tapi tak berdaya. Dengan tangan gemetar yang kubuat-buat, aku meneriwa pena itu. Ujung pena menyentuh kertas. Bayu menahan napas, tubuhnya condong ke depan, matanya lapar menatap ujung pena itu, seolah sedang melihat tumpukan emas. Tiba-tiba, aku menjatuhkan pena itu. Aku terbatuk hebat, tubuhku terguncang di atas kasur. Drama yang sempurna. Aku memegangi dadaku, seolah oksigen di ruangan itu habis tak tersisa. Aisyah, kamu kenapa? Bayu panik, tapi bukan karena mengkhawatirkanku. Ia panik karena tanda tangannya tertunda. Lemas, Mas, rintihku memejamkan mata. Tanganku kaku sekali, mataku berkunang-kunang. Bayu mendengus kasar, suara frustrasi yang gagal ia redam. Ia memungut pena itu dan mencoba menyelipkannya kembali ke jariku. Ayolah sayang, sedikit lagi, cuma tanda tangan. Setelah itu kamu bisa istirahat total. Aku membuka mata sedikit, menatapnya dengan pandangan kosong yang sudah kulatih di depan cermin. Besok ya Mas, kepalaku sakit sekali sekarang. Aku janji, besok pagi-pagi sekali. Rahang Bayu mengeras, urat di lehernya menegang. Aku tahu dia ingin berteriak, memaksaku, bahkan mungkin mencekiku agar aku menurut. Tapi dia tidak bisa merusak perannya sebagai suami yang berduka. Dia harus tetap menjadi pahlawan di mata dunia. Dia menarik napas panjang, lalu memaksakan senyum yang terlihat mengerikan. Baiklah, besok pagi, janji ya, ini demi kebaikan kita. Ia meletakkan map itu di nakas, tepat di samping botol obat yang isinya perlahan membunuhku. Istirahatlah, katanya dingin, lalu beranjak keluar kamar tanpa mencium keningku seperti biasanya. Dia marah, rencananya tertunda 1 hari lagi. Begitu pintu tertutup, aku membuka mataku lebar-lebar. Senyum tipis tersungging di bibirku yang pucat. Dia pikir dia sedang menunggu kemenangannya besok pagi. Dia tidak tahu, dia sedang menunggu kehancurannya sendiri. Biarlah dia tidur nyenyak malam ini dengan mimpi tentang kekayaan yang melimpah. Karena saat dia bangun nanti dan saat pengacara membacakan realitas yang sebenarnya di kemudian hari, topeng suami setia itu akan hancur berkeping-keping. Sama seperti hatiku saat pertama kali mengetahui pengkhianatannya. Permainan ini belum selesai, Bayu. Aku baru saja memulainya. Matahari sore menembus tirai jendela, menciptakan bias keemasan yang memantul pada gelas kristal di tanganku. Cairan merah pekat di dalamnya berputar pelan, seirama dengan senyum kemenangan yang tak bisa kutahan sejak bangun tidur tadi pagi. Hari ke-7. Ini adalah hari yang kutunggu-tunggu. Menurut perhitungan dokter dan logika medis manapun, kondisi Aisyah seharusnya sudah mencapai batas akhirnya hari ini. Atau setidaknya, dia sudah tidak lagi memiliki kemampuan kognitif untuk melawan. Di sofa seberang, Tiara duduk dengan anggun, membolak-balik majalah desain interior.
Kami sudah merencanakan segalanya, renovasi rumah ini, liburan ke Eropa bulan depan, hingga mobil sport baru yang sudah lama kuincar. Semua skenario indah itu berputar di kepalaku, layaknya film layar lebar di mana aku adalah pemeran utamanya. Mas, kamu yakin gak mau telepon rumah sakit? Tanya Tiara tanpa mengalihkan pandangan dari halaman majalah yang menampilkan dapur bergaya Skandinavia. Aku terkekeh pelan, menyesap anggur itu dengan nikmat. Buat apa sayang? Biar pihak rumah sakit yang menghubungi kita. Lagi pula aku ingin menikmati detik-detik terakhir sebelum statusku berubah menjadi duda kaya raya. Kita butuh ketenangan sebelum drama pemakaman yang membosankan itu dimulai. Kesombongan itu terasa manis di lidahku, lebih manis dari anggur mahal yang sedang kuminum. Aku merasa di atas angin. Aisyah, wanita pendiam yang selama ini kuremehkan, akhirnya akan menyingkir dari jalanku, meninggalkan kerajaan kecil yang dibangunnya dengan susah payah untuk kunikmati bersama wanita lain. Betapa ironisnya hidup ini dan betapa beruntungnya aku. Namun, lamunanku tentang kebebasan itu pecah oleh suara bel pintu yang berdering nyaring. Bukan dering telepon yang kunanti, melainkan tamu fisik di depan pintu. Aku dan Tiara saling berpandangan. Mungkin dokter pribadi Aisyah, tebak Tiara, matanya berbinar penuh harap. Mungkin dia mau menyampaikan berita duka secara langsung demi sopan santun. Bisa jadi, ujarku sambil bangkit, merapihkan kemeja mahalku. Biar aku yang buka, kamu tetap di sini, pasang wajah sedih sedikit ya. Dengan langkah lebar dan dada membusung, aku berjalan menuju pintu utama. Kurasakan adrenalin kemenangan memompa di nadi. Saat pintuku buka lebar-lebar, senyum belasungkawa palsu sudah siap kupasang di wajahku. Namun, tamu yang berdiri di sana bukanlah dokter, bukan pula perawat rumah sakit. Di hadapanku berdiri seorang pria paruh baya dengan setelan jas hitam rapi, kacamata bingkai tebal, dan sebuah tas kerja kulit yang terlihat berat di tangannya. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, dingin seperti tembok beton. Di belakangnya berdiri dua orang pria berbadan tegap yang mengenakan seragam security, namun bukan security kompleks perumahan kami. "Selamat sore Pak Bayu," sapa pria itu. Suaranya bariton dan formal, tanpa nada ramah sedikit pun. Aku mengerutkan kening, senyum palsuku luntur perlahan. "Sore, Anda siapa?" "Saya Adrian, kuasa hukum Ibu Aisyah," jawabnya singkat sambil mengeluarkan kartu nama. "Bisa saya masuk? Ada hal mendesak yang harus saya sampaikan terkait status hukum aset-aset klien saya." Jantungku berdesir, tapi bukan karena takut, melainkan karena antusiasme yang salah kaprah. Pengacara, pikirku cepat. Ini pasti soal wasiat. Aisyah pasti sudah meninggal, dan pengacara ini datang untuk menyerahkan segalanya padaku. "Oh, pengacara Aisyah," seruku, mencoba menyembunyikan kegembiraan di balik nada suara yang dibuat-buat serius. Silahkan masuk. Apa istri saya sudah tiada?" Adrian tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya melangkah masuk melewati tubuhku, seolah aku hanyalah penjaga pintu, diikuti oleh dua pria tegap di belakangnya. Sikapnya yang kurang ajar sempat membuatku tersinggung, tapi bayangan tentang tumpukan sertifikat tanah dan saldo rekening membuatku menelan amarah itu. Kami duduk di ruang tamu. Tiara tampak bingung melihat kedatangan mereka, namun aku memberinya kode mata untuk tenang. Adrian meletakkan tas kerjanya di meja marmer, tepat di samping botol anggur yang kini terlihat sangat tidak pantas di tengah situasi formal ini. "Jadi Pak Adrian," aku memulai, duduk dengan kaki menyilang, berusaha mendominasi situasi. "Langsung saja, apa isi wasiatnya? Saya yakin istri saya menyerahkan pengelolaan perusahaan dan rumah ini kepada saya sebagai suami sahnya." Adrian menatapku lurus, tatapannya tajam, seolah sedang menelanjangi segala niat busuk di kepalaku. Perlahan, dia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah. "Pak Bayu," ucapnya tenang, namun setiap katanya terasa menekan udara di ruangan itu. "Tampaknya Bapak salah paham. Kedatangan saya hari ini bukan untuk membacakan wasiat kematian. Ibu Aisyah masih hidup, meskipun kondisinya kritis."
Aku terdiam, sedikit kecewa. Lalu, kalau belum mati, untuk apa kamu kesini bawa-bawa berkas? Saya di sini untuk mengeksekusi klausul darurat yang telah ditandatangani Ibu Aisyah 6 bulan yang lalu, tepat saat beliau didiagnosis penyakitnya. Adrian membuka mat itu, memperlihatkan dokumen dengan banyak stempel basah. Klausul apa? Tiara yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Nada suaranya terdengar cemas. Adrian mengabaikan Tiara dan tetap fokus padaku. Ibu Aisyah sudah memprediksi kemungkinan terburuk, termasuk kemungkinan Bapak mencoba mengambil alih aset secara sepihak atau menelantarkan kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, beliau membuat surat kuasa mutlak dan perjanjian pisah harta yang baru, yang efektif berlaku jika beliau mengalami koma atau ketidakmampuan fisik selama lebih dari 3 hari. Aku tertawa, tawa yang sumbang dan dipaksakan. Omong kosong, kami tidak pernah punya perjanjian pisah harta. Semua harta Aisyah adalah harta Gonogini, aku suaminya. Anda menandatanganinya 3 tahun lalu, Pak Bayu, saat perusahaan sedang butuh suntikan dana dan Bapak meminta Aisyah menjaminkan aset pribadinya. Mungkin Bapak lupa karena saat itu Bapak terlalu sibuk, bersenang-senang. Adrian menyodorkan sebuah kertas dengan tanda tanganku di atasnya. Darahku berdesir hebat melihat tanda tangan itu. Itu asli. Ingatanku berputar cepat. 3 tahun lalu, saat aku mabuk kepayang dengan proyek investasi bodong itu, Aisyah menyodorkan tumpukan kertas untuk penyelamatan aset dan aku menandatanganinya tanpa membaca karena aku butuh uang cepat. Ini jebakan, teriakku, tanganku gemetar saat meraih kertas itu. Bukan jebakan, tapi proteksi, potong Adrian tegas. Dan berdasarkan dokumen ini, berikut keputusan hukum yang berlaku mulai detik ini. Dia mengambil lembar lain, membacakannya dengan nada sedingin es yang menusuk tulang. 1. Rumah ini beserta seluruh isinya telah dialihkan kepemilikannya kepada Yayasan Amal Aisyah per tanggal 1 bulan ini. Bapak diberi waktu 1 kali 24 jam untuk mengosongkan tempat ini. 2 orang di belakang saya akan mengawasi proses pengemasan barang-barang pribadi Bapak. Apa? Tiara menjerit, melompat dari sofa. Mengosongkan, tapi ini rumah kami. Ini rumah Ibu Aisyah, koreksi Adrian tanpa menoleh pada Tiara. Dan Ibu Aisyah tidak mengizinkan orang asing tinggal di sini. Napasku mulai sesak. Ruangan ber-AC ini mendadak terasa panas dan mencekik. Kamu gila, aku akan tuntut. Ini rumahku. Silahkan menuntut Pak Brayu, tapi dengarkan dulu poin kedua. Adrian melanjutkan tanpa ampun. Seluruh saham perusahaan yang Bapak klaim sebagai milik Bapak nyatanya adalah saham atas nama Aisyah. Bapak hanya menjabat sebagai direktur operasional. Dan pagi ini, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat darurat. Bapak diberhentikan secara tidak hormat karena terindikasi penyelewengan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Duniaku runtuh. Lantai marmer di bawah kakiku terasa bergoyang. Penyelewengan dana, aliran dana yang kupakai untuk membelikan Tiara apartemen dan mobil. Aisyah tahu, bagaimana mungkin dia tahu? Dia hanyalah istri penurut yang diam di rumah. Dan yang ketiga, Adrian menutup map itu dengan suara bam yang pelan namun menggema seperti ledakan bom di telingaku. Rekening bersama yang Bapak gunakan. Ibu Aisyah sudah membekukannya sejak minggu lalu. Seluruh isinya ditarik untuk biaya pengobatan dan donasi. Saat ini, saldo di rekening yang bisa Bapak akses hanyalah saldo rekening pribadi Bapak sendiri, yang menurut catatan bank terakhir, jumlahnya minus karena tagihan kartu kredit yang menunggak. Hening. Keheningan yang memekakkan telinga menyelimuti ruang tamu mewah itu. Gelas kristal di meja seolah menertawakanku. Aku, Bayu, yang 10 menit lalu merasa sebagai raja dunia, kini ditelanjangi hingga tak bersisa oleh secari kertas dan seorang pengacara bermata dingin. Aku terduduk lemas, lututku kehilangan tenaga. Nggak mungkin, Aisyah nggak sejahat ini, dia mencintaiku. Gumamku lebih kepada diriku sendiri, mencoba menyangkal realita yang menghantamku bagai tsunami. Ibu Aisyah sangat mencintai Bapak, dulunya, jawab Adrian. Kini nadanya sedikit lebih lunak, namun penuh belas kasihan yang merendahkan.
Tapi beliau lebih mencintai martabatnya. Beliau tahu tentang perselingkuhan Bapak sejak hari pertama. Beliau diam bukan karena bodoh, Pak Bayu. Beliau diam untuk menyusun jaring pengaman ini. Adrian berdiri, merapikan jasnya. Bapak punya waktu 24 jam, mulai dari sekarang. Jika besok jam segini Bapak masih di sini, security akan menyeret Bapak keluar dengan tuduhan penyerobotan properti. Mas, suara Tiara terdengar bergetar di sampingku. Aku menoleh padanya, berharap mendapat dukungan. Namun yang kulihat di mata Tiara bukanlah cinta atau kekhawatiran padaku. Matanya menatap horor pada map merah di meja, lalu beralih menatapku dengan tatapan asing, tatapan jijik. Mas, kamu bilang semuanya sudah beres, desis Tiara, suaranya tajam. Kamu bilang hartanya bakal jatuh ke kamu. Kamu bilang aku nggak perlu khawatir soal biaya hidup. Tiara, tenang dulu, kita bisa bicarakan ini. Tanganku mencoba meraih lengannya, tapi dia menepisnya kasar. Bicara apa? Kamu bangkrut, Bayu. Kamu nggak punya apa-apa lagi. Rumah ini, mobil, uang, semuanya hilang. Tiara mundur selangkah. Wajah cantiknya kini terdistorsi oleh kemarahan dan kekecewaan materialistis. Aku nggak mau hidup gembel sama kamu, diusir dari rumah ini. Tiara, bentakku, rasa malu dan marah bercampur aduk. Tiara menyambar tas tangannya dari meja. Jangan hubungi aku kalau kamu belum bereskan kekacauan ini. Aku pergi. Tanpa menoleh lagi, Tiara melangkah pergi. Suara hak sepatunya menghantam lantai dengan keras, meninggalkan aku sendirian di ruang tamu yang sebentar lagi bukan milikku. Adrian masih di sana, berdiri di dekat pintu, menyaksikan drama kehancuranku dengan wajah datar. Dia tidak tersenyum, tidak juga mengejek. Dia hanya saksi bisu dari ledakan kebenaran yang baru saja menghancurkan istana pasir yang kubangun di atas kebohongan. Aku menatap sekeliling ruangan, lukisan mahal, perabot mewah, lampu kristal, semuanya terasa asing. Semuanya seolah berteriak bahwa aku hanyalah penumpang gelap yang sudah waktunya ditendang keluar. 7 hari yang lalu, aku menanti kematian istriku sebagai tiket menuju surga duniawi. Hari ini, di hari ke-7, aku menyadari bahwa akulah yang sebenarnya mati. Hartaku lenyap, wanita yang kubanggakan pergi meninggalkanku, dan Aisyah, istri yang kuremehkan itu, dia menang telak tanpa perlu mengucapkan satu patah kata pun. Dia menghancurkanku dari balik diamnya. Aku menunduk menatap kedua tanganku yang kosong. Tawa kecil keluar dari mulutku, tawa yang perlahan berubah menjadi raungan frustrasi yang menggema di seluruh penjuru rumah kosong itu. Skakmat, aku benar-benar tamat. Kertas-kertas itu berserakan di lantai marmer yang dingin, sama dinginnya dengan keringat yang mengucur deras di punggungku. Mataku nanar menatap pria berjas hitam di hadapanku, pengacara yang membawa kabar buruk itu, seolah ia adalah malaikat pencabut nyawa yang datang terlalu dini. Ini tidak mungkin, suaraku parau, nyaris hilang ditelan kepanikan yang mulai mencekik leher. Saya pemilik rumah ini, sertifikat itu ada di berangkas saya. Pria itu tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh belas kasihan yang justru membuat amarahku mendidih. Pak Bayu, sertifikat yang Bapak pegang itu palsu. Bu Aisyah sudah menjual aset ini secara legal kepada klien saya 2 minggu sebelum beliau mengajukan gugatan cerai. Uangnya sudah didonasikan ke yayasan dan hak kepemilikan sudah berpindah tangan. Anda dan Nyonya Tiara tinggal di sini secara ilegal selama 10 hari terakhir. Dunia rasanya berputar. Langit-langit rumah mewah yang selama ini kucaing agungkan seakan runtuh menimpa kepalaku. Aisyah, wanita yang kuanggap lemah, bodoh dan penurut itu ternyata telah melangkah 10 langkah di depanku. Ia tidak hanya pergi, ia memastikan aku tidak mendapatkan sepeser pun dari jerih payah warisan orang tuanya yang selama ini ingin kukuasai. Tapi saya suaminya, teriakku frustrasi. Mantan suami, Pak. Putusan pengadilan sudah keluar pagi ini, setelah pengacara itu tegas, memberi isyarat pada 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar di belakangnya.
Anda punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi, hanya pakaian. Aset berharga di dalam rumah ini sudah masuk dalam inventaris pemilik baru. Aku terhuyung ke belakang, menabrak meja konsol. Suara langkah kaki sepatu hak tinggi yang tergesa-gesa memecah ketegangan. Tiara muncul dari arah tangga, wajah cantiknya pucat pasi, namun matanya menyiratkan sesuatu yang lain. Bukan kekhawatiran akan nasibku, melainkan kalkulasi yang cepat. "Bayu, apa maksud orang ini?" Tiara mendesis, mencengkeram lenganku dengan kuku-kukunya yang tajam. "Kita diusir, jadi kita tidak punya rumah. Uang di rekeningmu bagaimana?" Aku menatap Tiara, wanita yang demi dirinya aku tega mengkhianati Aisyah. Wanita yang kujanjikan kemewahan dunia. "Rekeningku dibekukan, Tiara. Aisyah melaporkan penggelapan dana perusahaan. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Tapi kita bisa mulai lagi kan? Kita masih punya cinta kita. Kita bisa kontrak rumah kecil dulu." Kata-kataku terhenti saat melihat perubahan drastis di wajah Tiara. Topeng kelembutan yang selama ini ia kenakan luruh seketika, digantikan oleh raut jijik yang tak ditutup-tutupi. Cengkramannya di lenganku terlepas kasar, seolah ia baru saja menyentuh bangkai tikus. "Mulai lagi dari nol, kontrak rumah kecil?" Tiara tertawa, tawa yang kering dan menyakitkan. "Kau pikir aku mau hidup melarat bersamamu? Kau pikir aku mau merusak kulitku dengan keringat dan debu kemiskinan? Tiara, jangan sebut namaku dengan mulut pecundangmu itu," bentaknya. Ia berbalik cepat, berlari kembali ke kamar, dan dalam hitungan menit sudah kembali dengan 2 koper besar. Ia menyeret koper itu, melewati aku yang masih mematung. "Mau kemana kamu?" Aku berusaha meraih tangannya, tapi ia menepisnya kasar. "Pergi, mencari laki-laki yang punya masa depan, bukan gelandangan calon narapidana sepertimu," ucapnya dingin. "Dengar ya Bayu, aku bersamamu karena kau menjanjikan hidup enak. Tanpa uang, kau cuma laki-laki tua yang menyedihkan. Tapi aku mencintaimu, aku korbankan Aisyah dan anak-anak demi kamu. Itu kebodohanmu, bukan urusanku." Tiara melangkah keluar pintu utama tanpa menoleh sedikit pun. Suara mesin taksi online yang menjemputnya terdengar seperti vonis mati bagiku. Aku ditinggalkan, sendirian, di tengah ruang tamu yang bukan lagi milikku, dikelilingi oleh petugas yang siap menyeretku keluar. 1 jam kemudian, aku berdiri di trotoar. Hujan mulai turun, rintik-rintik halus yang perlahan berubah menjadi deras, seolah alam semesta pun turut meludahiku. Di kakiku hanya ada 1 tas jinjing berisi beberapa helai pakaian lusuh. Dompetku kosong, kartu kreditku sudah digunting di depan mataku oleh pihak bank yang datang tak lama setelah pengacara itu. Dari balik gerbang yang kini terkunci rapat, aku melihat rumah itu. Rumah yang dulu hangat oleh tawa Aisyah dan anak-anak, rumah yang kemudian kuracuni dengan perselingkuhan dan ketawakan. Kini, rumah itu berdiri angkuh, menolakku masuk. Sebuah mobil sedan hitam melintas pelan di depan genangan air tempatku berdiri. Kaca jendela belakang mobil itu turun sedikit. Jantungku berhenti berdetak. Di sana, duduk dengan anggun adalah Aisyah. Wajahnya tampak lebih segar, lebih bercahaya daripada tahun-tahun terakhir ia hidup bersamaku. Tidak ada lagi gurat kesedihan atau mata sembab. Ia mengenakan kerudung berwarna pastel yang lembut, menatap lurus ke depan. Di sampingnya, samar-samar aku melihat anak-anak kami tertawa menunjuk sesuatu di kejauhan. Mereka terlihat bahagia, tanpa aku. Aku ingin berteriak, memanggil namanya, memohon ampun. "Aisyah, ini Mas Bayu, maafkan Mas." Namun, suaraku tercekat di tenggorokan. Rasa malu yang begitu besar menghimpit dadaku hingga sesak. Aisyah sempat menoleh sekilas ke arah trotoar. Tatapan kami bertemu selama 1 detik. Tidak ada kemarahan di mata itu, tidak ada dendam. Yang ada hanya tatapan kosong, seolah ia sedang melihat orang asing yang tak berarti apa-apa. Atau lebih buruk lagi, seolah aku tidak ada.
Kaca mobil kembali naik perlahan. Mobil itu melaju menembus hujan, meninggalkan cipratan air kotor yang mengenai celanaku. Ia pergi. Ia benar-benar pergi, membawa serta kedamaian yang dulu kusia-siakan. Aisyah telah menutup buku lamanya, memulai lembaran baru yang bersih, bebas dari bayang-bayang pengkhianatan dan racun yang kubawa. Sementara aku, kakiku gemetar, tak kuat lagi menopang tubuh. Aku jatuh terduduk di atas aspal yang basah dan dingin. Perutku perih karena lapar, tapi hatiku jauh lebih perih. Bayangan wajah Tiara yang mencibir dan wajah Aisyah yang tenang silih berganti menghantui pikiranku. Keserakahan ini, kesombongan ini, semuanya telah membakarku hingga menjadi abu. Aku menginginkan segalanya, harta, wanita muda, status. Dan karena itu, aku kehilangan satu-satunya hal yang nyata, keluarga yang tulus mencintaiku. Malam semakin larut, lampu jalan berkedip-kedip suram. Aku merapatkan jaket tipisku, mencoba menghalau dingin yang menusuk tulang. Tidak ada tempat untuk pulang, tidak ada siapapun yang menunggu. Langit gelap di atas sana seakan menjadi saksi bisu akhir dari perjalananku yang hina. Aku, Bayu, sang penguasa rumah tangga yang arogan, kini hanyalah sebutir debu di pinggir jalan, terbuang dan terlupakan, menuai badai dari angin yang kutanam sendiri.